Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait materi dari mata kuliah pangan dan gizi, yaitu materi tentang vitamin D. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Hanifah Suryono, H0419029. Selanjutnya ada Intan Yuri Nur Hasanah, H0419034, dan Nabila Agif Tananda Mulia Putri, H0419059. Fungsi vitamin D. Fungsi vitamin D yaitu yang pertama, mencegah kanker usus besar, kanker prostat, dan kanker payudara. Selanjutnya yaitu mencegah diabetes, mendukung tumbuh kembang janin, pertumbuhan tulang dan giginya, menjaga sistem imunitas, perkembangan dan fungsi otak, serta penurunan risiko depresi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apabila manusia mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah yang berlebih atau dalam jumlah yang kurang. Efek yang pertama apabila manusia mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah yang kurang, atau di sini kita sebutkan kekurangan vitamin D, diantaranya mudah lelah, nyeri tulang dan otot, tulang keropos, penyembuhan luka lebih lama, sering sakit-sakitan, dan perubahan suasana hati atau mood. Selanjutnya, apabila manusia mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah berlebih atau kelebihan vitamin D dapat menyebabkan yang pertama, gangguan pencernaan, keletihan, pusing, haus yang berlebih, dan peningkatan intensitas buang air kecil. Kalau kita makan vitamin D secara berlebihan, overdosis dalam jangka panjang, ternyata vitamin D overdosis ini juga membuat tulang kita rapuh. Kok bisa begitu? Saya akan jelaskan kenapa begitu pada video kali ini. Jadi, kekurangan vitamin D tidak bagus untuk tulang, tapi kelebihan vitamin D juga tidak bagus untuk tulang. Kalau kita kekurangan kalsium di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan meresponi dengan memproduksi vitamin D. Dalam hal ini vitamin D ini berfungsi sebagai hormon, bukan sebagai vitamin. Berfungsi sebagai hormon yang diproduksi oleh tubuh kita untuk meresponi hypokalsemia atau kekurangan kalsium. Jadi saat vitamin D meningkat, maka penyerapan kalsium di dalam saluran pencernaan juga meningkat, dan penyerapan kalsium dari saluran kencing yang sudah difilter di ginjal itu juga meningkat. Kalau kalsium di dalam darah sudah normal, maka ini ada negative feedback. Negative feedback ini menurunkan atau memberhentikan produksi vitamin D dari tubuh kita. Sekarang bagaimana kalau kita mengkonsumsi atau makan vitamin D yang berlebihan? Akhirnya vitamin D di dalam darah kita meningkat. Ya. Vitamin D di dalam darah yang tinggi ini memberi signal kepada tubuh kita kalau tubuh kita kekurangan kalsium, walaupun kalsiumnya normal. Jadi ini adalah ilusi yang membingungkan tubuh kita. Kalsium di dalam tubuh normal, tetapi vitamin D tinggi. Seakan-akan kalsiumnya masih kurang, masih belum cukup. Jadi apa yang terjadi? Kalsium di dalam saluran pencernaan diserap berlebihan. Terus kalsium di dalam saluran kencing juga diserap lagi secara berlebihan. Setelah tubuh kita berusaha meningkatkan kalsium, ternyata vitamin D-nya masih tinggi. Jadi negatif feedback ini tidak cukup untuk menurunkan level dari vitamin D di dalam tubuh, karena kita suplai vitamin D dari makanan atau dari suplemen. Terus tubuh kita tetap berasumsi bahwa kalsium kita masih kurang. Akhirnya kalsium di dalam tulangnya diserap balik ke dalam darah. Dan dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan tulang kita menjadi keropos. Selanjutnya adalah mengenai sumber dari vitamin D.
Sumber dari vitamin D diantaranya dapat kita peroleh dari sinar matahari, ikan berminyak seperti salmon, sarden, dan makarel. Lalu selanjutnya ada telur, susu, jamur, hati sapi, minyak ikan kod, ikan tuna, dan yogurt. Nah, sebelumnya setelah tadi kan kita membahas tentang fungsi dari vitamin D, sumber-sumber yang terdapat vitamin D, juga kelebihan kekurangannya. Selanjutnya kita akan bahas tingkat kebutuhan vitamin D. Nah, tingkat kebutuhan vitamin D pada setiap orang ini berbeda-beda, khususnya dari segi umur. Jadi, kebutuhan vitamin D baik pada bayi ataupun anak-anak maupun orang dewasa berbeda. Nah, pada bayi, asupan vitamin D yang perlu dipenuhi setiap harinya ini tuh sekitar 10 mikrogram atau setara dengan 400 international unit. Tetapi, pada anak-anak dan juga orang dewasa, kebutuhan vitamin D-nya ini tuh setara dengan 15 mikrogram atau 600 international unit. Nah, sedangkan pada lansia, ini dibutuhkan lebih banyak vitamin D, yaitu sekitar 20 mikrogram atau setara 800 international unit. Nah, ini tingkat kebutuhannya dalam waktu per hari. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita tautkan beberapa link sumber presentasi kita pada video ini. Dan sebagai penutup, kita ucapkan terima kasih. Semoga dapat menjadi perhatian. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.